Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. So our team we will talking about infinitive verbs and infinitive phrase. Before that, first thing first we will introduce ourselves. My name is Aulia Khairunisa. My name is Resinta Febrianti. My name is Abdullah Maulina. My name is Naila Sari Nura Romaduna. Okay, let's get started. Infinitive verb definisi. Infinitive verb adalah bentuk dasar atau base form kata kerja yang terdiri dari to plus kata kerja. Infinitive verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan, pelengkap subjek, subjek, dan objek. Fungsional. Infinitive verb memiliki fungsi yaitu untuk menyatakan pendapat, tujuan suatu objek, tindakan, serta menjawab pertanyaan siapa, apa, dan mengapa. Selanjutnya ada formula, tipe, dan type. Formula ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berinfinitif. Nah, berinfinitif ini jenis komplement kata kerja yang tidak didahului oleh partikel to. Nah, berinfinitif ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu modal verb. Nah, modal verb adalah bagian dari auxiliary verb yang berfungsi membantu menyatakan apakah sebuah kalimat merupakan keharusan, kemampuan, kemungkinan, izin, atau bahkan larangan dalam bentuk kata kerja. Dan mengekspresikan suasana kondisi pembicara dan kombinasi antara berinfinitif dan modal berguna menggantikan verb dalam sebuah kalimat. Contoh modalnya adalah can, could, might, atau must, shall, should, will, would, dan contohnya adalah there might be a best way for you. Yang kedua adalah special case. Next. Oke. Yang kedua ada special case. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pada kata kerja beat, let, watch, see, make, help, hear dapat diposisikan sebagai berinfinitif yang digabungkan dengan infinitif lainnya. Juga berlaku pada had better dan had rather. Strukturnya adalah subject plus modal plus let atau watch, see, make, help, hear, had better, had rather plus berinfinitif lainnya. Contohnya adalah the world talk show partisipan heard him talk about business. Yang kedua ada kata kerja dare dan need dapat mengambil bentuk berinfinitif dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah how dare you break my mentality. Yang kedua, need I ask them why are they judging me. Yang kedua ada full infinitive. Nah, full infinitive ini yang depannya itu ditambah dengan to. Jadi infinitif yang depannya ditambah dengan to adalah full infinitive. Jika menggunakan full infinitive ini, maka partikel to berproporsi sebagai verb, bukan sebagai proporsi sebagai kata depan seperti dari, di, daripada, tetapi, dan sebagainya. Beberapa fungsi full infinitive ini, yang pertama adalah menyatakan tujuan atau menjawab pertanyaan why. Contohnya sebagai Bisma went to market to buy vegetable. Yang kedua, digunakan sebagai kata kerja tertentu, termasuk pada kategori thinking, feeling, dan saying. Contohnya adalah Arini love to cook lontong sayur. Oh ya, ini maaf ya, to cooknya itu harusnya setelah dibawa ikut di contohnya, jadi itu agak typo ya teman-teman. Jadi yang benar itu Arini love to cook lontong sayur. Oke. Yang ketiga ada dicantumkan setelah kata sifat tertentu untuk memberi alasan atau pendapat. Contohnya seperti Vira happy to make a study program at her dream campus. Nah, yang ketiga ini ada split infinitive. Oke, split infinitive ini sebuah kondisi saat ada frasa yang memisahkan antara to dan infinitive. Dan jenis split infinitive ini
tidak cocok atau tidak pantas jika dalam penulisan teks yang bersifat formal atau resmi. Definisi infinitive phrase. Definisi infinitive phrase adalah frasa yang di dalamnya terdapat infinitif, objek, motif verb, atau kata, frasa, atau klausa yang merupakan adjektif atau adverb digunakan untuk menerangkan infinitif. Bisa terletak di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Struktur infinitive phrase menggunakan to dan from. Kemudian untuk infinitive phrase, dia terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, infinitif sebagai nouns. Nah, biasanya infinitif sebagai noun itu dapat berupa menjadi subjek, objek, atau komplement. Contohnya seperti I love to sleep. Jadi, to sleep di sini itu menjadi objek dari kalimat dari frasa I love to sleep. Nah, selanjutnya yang kedua, infinitif sebagai adverbs. Nah, infinitif sebagai adverbs itu biasanya untuk menjelaskan verb atau kata kerja dan terletak itu biasanya bisa di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Seperti Tisha cut potato and carrots to make the curry. Jadi infinitifnya kan to make the curry. Jadi si to make ini menjelaskan tentang kata kerja yang dilakukan oleh Tisha, yaitu cut. Dia memotong kentang dan wortel untuk membuat curry. Jadi si to make itu menjelaskan tentang cut yang dilakukan oleh Tisha. Nah, selanjutnya ada infinitif yang tidak didahului oleh to. Nah, untuk infinitif yang tidak diawali dengan to itu biasanya diikuti dengan modal seperti can, could, might, make, must, would, should, dan lain-lainnya gitu. Nah, contohnya Putri would study at Seoul National University. Jadi kata to-nya itu bisa dibilang digantikan dengan would. Jadi nggak perlu lagi to karena udah ada would yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam frasa tersebut. Kemudian selanjutnya next. Kemudian ada infinitif sebagai adjektif. Nah, infinitif sebagai adjektif itu berfungsi untuk menerangkan noun atau pronoun. Seperti the best flour to make a cake is self-processed flour. Jadi kata infinitif di sini itu adalah to make, dan si to make ini menjelaskan flour. Kemudian ada text analysis. The smart monkey and the dull crocodile. One day there was a monkey. He wanted to cross a river. Jadi di sini ada frasa he wants to cross a river. Jadi kata infinitifnya adalah to cross yang menjelaskan he. Jadi to cross infinitif di sini itu termasuk infinitif sebagai adjektif yang menjelaskan tentang he-nya. Apa yang akan dilakukan, yaitu dia pengen untuk menyeberangi sungai. Selanjutnya, there he saw a crocodile, so he asked the crocodile to take him across the other side of the river. Jadi ada kata to take. Jadi di sini infinitifnya adalah to take. Nah, to take di sini itu berfungsi sebagai adverbs karena dia menjelaskan tentang he asked the crocodile. Jadi si to take di sini itu menjelaskan tentang ask. Yang selanjutnya ada the crocodile agree and told the monkey to jump on this back. Dan ada lagi kata infinitif di sini yaitu to jump. Jadi to jump di sini itu berfungsi sebagai adverbs yang menjelaskan tentang told. Told the monkey to jump on its back. Jadi to jump menjelaskan tentang told. Selanjutnya, then the crocodile swam down the river with the monkey on his top. Nah, di sini tidak ditemukan infinitif ya, teman-teman. Selanjutnya, unluckily, the crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, "My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey." Nah, di sini ada kata-kata to eat. To eat di sini itu adalah infinitif yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi he has to eat the heart of the monkey. Jadi to eat menjelaskan tentang he, noun, ayah buaya yang harus memakan hati monyet gitu. Selanjutnya, so he will be healthy again. At the time, the monkey was in dangerous situation and he had to think hard. Nah, selanjutnya ada kata to think hard. Jadi di sini kalimat infinitifnya itu berfungsi sebagai adjektif. Nah, si kata think hard ini menjelaskan si monyet. He had to think hard. He had to think hard. Think hard sebagai infinitif, dan infinitif yang dijelaskan adalah he. He had to think hard. Jadi dia termasuk infinitif sebagai adjektif, begitu. Nah, untuk selanjutnya
tidak ditemukan adanya infinitive verbs. So that's about infinitive verb and infinitive phrase from our team. If you have a question, we can discuss at next Monday. Thank you for your attention. And sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.